Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara, masih di dalam bulan keluarga. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bagaimana sikap kehidupan orang Kristen terhadap dunia. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, bahwa Engkau mengajarkan supaya kami tidak mengasihi dunia. Namun di balik semua itu kami mau belajar juga, dunia tempat kami tinggal adalah tempat yang Kau sediakan untuk kami hidup. Oleh karena itu sesungguhnya dunia dalam bentuk alam semesta harus kami kasihi, supaya tempat di mana kami tinggal juga memberikan kedamaian. Ajarkan supaya kami mengasihi alam semesta sebagai ciptaan-Mu dan sebagai pembaharuan akal budi jiwa kami. Kiranya Engkau berfirman kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita bersama membaca firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Nah, ayat 15 mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nasihat ini sangat baik dan benar ketika seorang anak Tuhan tetapi tidak mengasihi Allah Bapa di dalam Kristus dengan sungguh-sungguh, namun dia lebih mementingkan kehidupan duniawi. Kehidupan imannya tidak pernah ditumbuhkan, tidak pernah imannya itu menjadi landasan hidup, tetapi yang menjadi landasan adalah bagaimana tetangganya, bagaimana keinginannya, bagaimana hawa nafsunya, tercukupi atau tidak, terkabulkan atau tidak. Jadi misalkan ada seseorang, entah itu bapak atau ibu atau anak, yang mengharapkan sesuatu tentang keduniawian, apakah kekayaan, pekerjaan, atau juga pasangan hidup yang memberinya kebahagiaan dan sebagainya. Tapi dia tidak mendapatkan itu, dan kemudian dia menjadi marah, kecewa, dan menyalahkan Tuhan. Ada juga orang yang percaya pada Yesus tetapi mendewakan dunia juga. Jadi segala kemewahan harus dia dapatkan. Kalau dia tidak mendapat kemewahan, dia katakan Tuhan sudah tidak sayang. Nah, itu adalah wujud dari iman yang salah. Adalah orang yang mencintai dunia, memang akhirnya dia tidak punya tempat untuk mengasihi Yesus. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana sesungguhnya firman Tuhan ini dimaksudkan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi yang tidak disukai oleh Allah Bapa itu adalah keinginan daging, keinginan mata yang dipuaskan, dan juga keangkuhan hidup. Itu semua membawa pada jerat dosa. Kalau tetangga punya sesuatu dan kita juga berharap, lalu kita marah-marah pada pasangan karena kita tidak punya, itu dikatakan kita mengasihi dunia. Kalau kemudian tetangga bisa membelikan anaknya sesuatu dan kita tidak bisa, lalu kita menjadi marah dan kecewa pada Tuhan, itu juga kita mengasihi dunia. Itu yang Tuhan tidak suka. Lalu kalau mengasihi dunia yang Tuhan suka, apakah ada? Tentu saja ada. Ya, yaitu bukan mencintai keinginan daging, hawa nafsu, keinginan mata, dan juga kejahatan lain. Mengasihi dunia yang Tuhan suka adalah ketika kita bersyukur bahwa kita sudah boleh mendapat tebusan dari Yesus. Dan itu mempengaruhi akal budi, mempengaruhi iman,
pola pikir kita, tutur kata, dan sikap hidup. Nah, sikap hidup kita ini terwujud juga ketika kita mengasihi alam semesta ciptaan Tuhan. Bagaimana alam semesta itu kita kasihi untuk tidak kotori, tidak kita rusak. Ada banyak orang yang mengatakan, kita tidak usah mengasihi dunia. Oleh karena itu, kotori saja dunia. Coba Anda lihat, sungai-sungai di sekitar rumah Anda, adakah ada yang bersih? Saya yakin tidak ada. Berbeda dengan di luar negeri. Sungai itu bisa langsung diminum airnya karena di sana penduduknya sadar. Mencintai alam akan dicinta juga oleh alam. Tetapi ketika kita menganggap bahwa alam itu tidak perlu dikasihi, dikotori, dirusak, tidak apa-apa. Yang penting kita mendapat kepuasan. Disitulah kita sudah terjebak dalam dosa. Tidak boleh mengasihi dunia adalah tidak boleh mengasihi yang berhawa nafsu. Tetapi untuk mewujudkan cinta kasih pengampunan Yesus, justru kita harus mengasihi dunia. Seluruh cakrawala, alam, makhluk laut, daratan, semua akan ikut memuji Tuhan ketika kita mengasihi dunia. Membuang sampah tidak boleh sembarangan. Kemudian memberantas atau menebang kayu sembarangan tidak dibenarkan. Ya. Lalu kita juga merusak alam dengan plastik-plastik yang tentu saja itu merusak bumi, styrofoam, masih banyak lagi sebetulnya. Itu semua merusak bumi. Dan kita dengan tenang memakai itu semua sebagai bagian dari kehidupan kita. Kalau ada yang menyadarkan, dengan tenang kita berkata, lalu pakai apa? Zaman sekarang zaman plastik. Nah, itu adalah kita tidak punya kesadaran untuk mengasihi alam semesta. Dan tentu itu bukan wujud iman orang Kristen. Kalau orang tuanya seperti itu, bagaimana dengan anak-anaknya? Coba Anda perhatikan anak dan cucu Anda. Begitu makan permen, apakah dia akan cari tempat sampah? Hanya 10%. Saya yakin itu. 90% buang seenaknya. Orang ibunya aja begitu, bapaknya juga begitu. Buang puntung rokok. Tidak peduli itu taman atau bukan. Buang sembarangan. Akibatnya tanaman orang bisa terbakar, bahkan bisa menimbulkan kebakaran besar. Nah, itu mewujudkan bahwa kalau kita mengasihi Yesus, tapi tidak mengasihi alam semesta, sama juga dengan kekosongan. Sama juga dengan kebohongan. Karena kalau kita mengasihi Yesus, maka wujudkanlah juga dengan mengasihi alam semesta. Mengasihi dunia yang Tuhan ciptakan tempat kita tinggal. Contoh lain, ada orang berupaya untuk mengambil ikan, katakan nelayan. Tetapi ketika mengambil mereka dengan segala kerakusan, tidak peduli bahwa ikan di laut itu juga butuh untuk bertumbuh. Yang penting kita bisa menjadi kaya. Itu dikatakan salah. Para penambang-penambang dengan fasilitas yang modern, alat-alat yang canggih. Kalau dikeruk, tambangnya belum habis, tidak puas. Itu karena apa? Serakah. Nah, serakah ini bukan anak Tuhan. Tidak mengasihi alam semesta. Tuhan menyediakan bukan untuk memenuhi hawa nafsu, tadi dikatakannya, bukan untuk memuaskan mata, bukan untuk kepuasan hawa nafsu. Oleh karena itu, mari kita belajar. Didiklah keluarga, mulai dari yang terkecil sampai yang tertua. Bagaimana mengasihi alam semesta, mengasihi dunia yang Tuhan ciptakan, supaya kehidupan keluarga kita di masa depan juga penuh sejahtera. Kalau alam kita bersih, keturunan kita lah yang sehat. Kalau alam kita kotor, keturunan kita juga penuh dengan penyakit. Mana yang Anda pilih? Biarlah firman Tuhan ini menolong kita memasuki hari esok. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk kami boleh memperhatikan alam tempat kami tinggal. Tanah tempat kami menjejakkan kaki. Di sekitar kami ada banyak kotor dan penuh dengan kekhawatiran yang menjadikan kami tidak pernah tenang. Sungai yang suka meluap karena kami juga penyebabnya. Ampunilah segala kesalahan kami, segala perbuatan kami yang tidak mengasihi alam, supaya dengan pengampunan dari Tuhan, akal budi kami diperbaharui. Kami belajar mengasihi alam tempat kami tinggal, memelihara dengan penuh cinta kasih, dan kami akan merasakan damai sejahtera Tuhan sampai pada keturunan-keturunan kami kelak. Kiranya Tuhan menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.